Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين jamaah a'azzakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita pada penjelasan dari matan al-usul ats-tsalatsah. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ini di halaman 27-28. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa dalilul khaufi, dan dalil takut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Ali Imran ayat 175, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kalian hanya kepadaku saja, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Di sini ada hal yang menarik. Sebelum kita menjelaskan ayat ini, dalil ini, ada hal yang menarik. Di halaman 25, Asy-Syaikh ketika menyebutkan macam-macam ibadah, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, yaitu maksudnya adalah amalan-amalan zahir. Tetapi ketika mendatangkan dalil-dalil tentang ibadah, Asy-Syaikh memulai dengan ibadah hati, ibadah qalbiyah, yaitu khauf. Wa dalilul khaufi, dalil takut kepada Allah adalah ibadah, itu disebutkan lebih dahulu. Ya, di dalamnya terdapat isyarat bahwa ibadah qalbiyah muqaddamah alal ibadah al-badaniyah wal qawliyah al-zahirah. Bahwa ibadah hati lebih dikedepankan dibandingkan ibadah-ibadah fisik zahir. Bukan berarti bahwa ibadah fisik, ibadah zahir diabaikan, bukan itu maksudnya. Tetapi ibadah hati menjadi pokok utamanya. Selain ibadah fisik dikerjakan,
ibadah hati menjadi pokok utamanya. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Asy-Syaikh mendatangkan dalil tentang ibadah hati, yaitu di sini contohnya dimulai dengan al-khauf terlebih dahulu, karena nanti pada pembahasan al-aslu tsani, pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, disebutkan nanti di sana dalil syahadat, dalil tentang salat, dalilnya zakat, dalilnya saum, dalilnya haji, nanti disebutkan di sana. Oleh karena itu di sini tidak disebutkan, karena mencukupkan dengan apa yang disebutkan nanti pada pembahasan pokok yang kedua. Jadi di sini ada dua hikmah. Beliau memulai dengan khauf atau ibadah hati terlebih dahulu, karena dalil tentang amalan-amalan zahir nanti disebutkan pada ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Dan hikmah yang kedua adalah bahwa amal yang utama adalah amal hati. Jadi orang mengerjakan amalan zahir, dia mengucapkan sesuatu disertai dengan amalan hati. Dia mengerjakan sesuatu juga disertai dengan amalan hati. Lalu kemudian al-khauf ada beberapa macam. Rasa takut itu ada beberapa macam. Yang pertama al-khauf at-tabi'i, rasa takut tabiat. Takut kepada hewan buas misalnya, itu tidak ada masalah. Itu rasa takut yang ada pada kita semuanya, itu tabi'i, tabiat. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah khaufus sir. Takut kepada sesuatu yang itu tidak bisa dilakukan melainkan hanya Allah semata. Seperti misalnya mendatangkan bencana. Itu hanya Allah Rabbul Alamin yang bisa mendatangkan bencana itu. Lalu kemudian ada orang takut misalnya kepada syaitan, dia bisa datangkan bencana, atau kepada pendunggu laut, dia bisa datangkan badai, tsunami, dan seterusnya. Ini namanya khaufus sir, dan ini syirkul akbar. Syirik besar. Ya, takut nanti kalau kita tidak membuat persembahan kepada pendunggu laut, nanti penunggu laut marah, bencana datang. Kalau kita tidak memberikan persembahan kepada penunggu gunung marah, nanti gunung meletus. Ini namanya khaufus sir. Rasa takut yang betul-betul tersembunyi di dalam hati kita, karena kita ada ketakutan kepada selain Allah dalam hal mendatangkan sesuatu yang semestinya tidak bisa mendatangkan sesuatu itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ada lagi yang disebut dengan al-khauf al-mauhum al-maz'um. Takut yang sebenarnya nggak perlu takut tuh. Yang nggak semestinya orang takut terhadap sesuatu itu. Kayak orang misalnya takut sama ketinggian, Pak. Itu ada kayak itu diistilahkan fobia orang kita sekarang. Ada lagi orang, ini sesuatu yang mestinya Anda tidak perlu takut. Takut sama sesuatu yang mestinya dia tidak perlu takutkan, nggak perlu dia khawatirkan. Nah, itu namanya fobia. Nah, yang seperti ini salah satu penyebab diantaranya adalah, dan ini maka dilarang oleh Islam, cerita-cerita, mitos-mitos, legenda-legenda. Oh, dulu katanya ada orang yang lewat sini karena nggak melakukan hal ini maka dia berubah jadi begini. Itu padahal tidak terjadi. Itu disebut al-khauful mauhum, al-maz'um. Orang takut. Dan itu semua bisa dilatih, bisa dilawan dan bisa dilatih. Orang takut gelap. Ke belakang, malam hari, orang dahulu kan kamar mandi, toiletnya di luar rumah, di belakang. Takut gelap. Jadi khawatir ada sesuatu bahaya yang menimpa dirinya, madarat yang dia alami. Ini terkadang menjadi satu ketakutan-ketakutan yang tidak semestinya. Tidak semestinya. Maka pernah satu ketika di malam hari terdengar suara gemuruh dari kejauhan dan gelap. Zaman itu gelap. Tiba-tiba orang ramai hendak menuju ke tempat gelap tersebut.
Ketika mereka ramai hendak menuju ke tempat gelap tersebut, dari kejauhan dari arah itu, tiba-tiba Rasulullah SAW datang mengendarai kuda dari arah itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW katakan, enggak ada apa-apa, sudah pulang. Pasti sebagian kita akan berkata, itu kan Rasul ini. Ya artinya bahwa takut kegelapan, takut akan ini, itu bisa dilatih. Agar orang kemudian tidak jadi takut. Maka juga kita tidak boleh menakut-nakuti orang dengan hal-hal yang tadi, cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita mitos, cerita-cerita dusta, legenda-legenda. Ya, awas bahaya nanti kalau begini akan begini. Padahal itu tidak ada, baik secara syar'i tidak ada hubungannya, secara kauni tidak ada hubungannya. Nah, yang di ayat ini, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini ayat 175 dari surah Ali Imran. Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan pasukan bala tentaranya. Maka jangan takut pada mereka, takutlah hanya kepadaku kalau kalian betul-betul beriman. Ini ayat dijadikan dalil oleh Syekh terkait dalil bahwa takut kepada Allah itu adalah ibadah, dihubungkan dengan iman. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Beriman apa? Bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan madarat melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab madarat bisa jadi sudah di depan mata, tetapi belum tentu madaratnya menimpa kita. Ayat ini berhubungan dengan orang-orang musyrik Quraisy setelah perang Uhud. Dan perlu saya sampaikan berulang-ulang agar kita tidak salah faham, perang Uhud itu kaum muslimin nyaris kalah. Bukan kalah. Nyaris kalah. Perhatikan perbedaannya. Karena selama ini kita beranggapan kalah, enggak, nyaris kalah. Jadi ketika pasukan pemanah turun dari bukit pemanah yang dikenal sekarang dengan Jabal Rumat, ya dulu enggak sependek sekarang orang bisa mendaki sembarangan begitu, Pak. Ya kalau sependek kayak sekarang ya ketahuan sama pasukan musuh lalu digempur, habis, selesai. Jadi dulunya tinggi, cuman karena sekarang diuruk akhirnya jadi bukitnya yang pendek. Ketika mereka turun, sebelum ada perintah komando dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu komandan pasukan pemanah Jubair bin Mut'im radhiyallahu an sudah dikasih tahu sama komandan mereka, jangan turun. Rasul belum perintahkan turun, pimpinan tertinggi belum perintahkan turun. Mereka tetap nekat turun, beranggapan bahwa perang sudah selesai. Akhirnya kemudian berputarlah Khalid bin Walid kemudian menyerang, yang membuat kaum muslimin sempat kocar-kacir sehingga 70 syuhada wafat dalam perang Uhud yang sekarang dikuburkan di Uhud. Nah, tapi kemudian keadaan tetap berbalik. Kaum muslimin akhirnya mampu bertahan, orang-orang musyrik meninggalkan Uhud. Itu artinya bahwa yang meninggalkan medan perang duluan dia yang kalah. Namun setelah itu Abu Sufyan yang menjadi pemimpin atau panglima perang tertinggi dalam perang Uhud pada saat itu, dia mengumpulkan pasukan lagi untuk kembali menyerang Rasulullah SAW. Persis setelah perang Uhud. Tidak berjarak lama. Nah, kaum muslimin yang sedang bahasa kitanya recovery, belum pulang ke Madinah pun belum. Baru recovery mendengar berita itu. Wah, ini Abu Sufyan mau siap menyerang lagi. Bagaimana ini? Lalu kemudian mereka dapat berita, kaum muslimin dapat berita itu karena ada kafilah, rombongan orang-orang Arab Badui lewat, lalu memberitahukan, hei, takutlah kalian. Kenapa? Karena Abu Sufyan telah menyiapkan pasukan untuk menyerang kalian lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itu adalah syaitan yang berusaha menakut-nakuti kalian melalui bala tentaranya syaitan, wali-walinya syaitan, yaitu orang-orang musyrik. Maka jangan takut sama mereka.
Takutlah kalian hanya kepadaku kalau kalian betul-betul beriman. Maka kemudian kaum muslimin pun bersiap untuk menghadapi mereka lagi. Rasa takut secara manusiawi ada. Nggak mungkin lah nggak ada. Makanya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau jelaskan rasa takut pada setiap kita itu pasti ada. Semuanya ada. Nggak ada yang tidak ada rasa takut sama sekali. Tetapi karena rasa takut seorang mukmin yang begitu besar kepada Allah Rabbul Alamin membuat rasa takutnya kepada selain Allah jadi berkurang, bahkan bisa hilang. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Yunus ayat ke-62, ayat 63, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka, mereka tidak bersedih. Bukan berarti nggak bisa takut, bukan berarti nggak bisa sedih. Sifat manusiawinya takut ada, sedih ada. Tetapi karena begitu mereka yakin beriman kepada Allah, maka menjadikan itu Allah hilangkan rasa takut dari hati mereka. Maka selanjutnya ayat ke-63 dari surat Yunus Allah firmankan, mereka kekasih Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Dengan semakin dia beriman bertakwa kepada Allah, berangsur-angsur rasa takut dia hilangkan dari dirinya oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Karena apa? Begitu besarnya rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga mereka tidak mau lari dari medan perang, medan jihad. Mundur dari medan perang, medan jihad, tidak. Ya sudah, kalau memang betul Abu Sufyan menyiapkan pasukan lagi, kita juga siap menghadapi mereka, apapun keadaannya, berapapun jumlah yang tersisa, berapapun sisa-sisa kemampuan dan kekuatan, kita hadapi mereka. Itu kenapa? Rasa takut kepada makhluk jadi berkurang, lalu kemudian Allah tambahkan rasa takut kepada Allah, membuat mereka jadi mampu melewati masa-masa berat, masa-masa sulit, termasuk menghadapi musuh. Yang akhirnya Abu Sufyan sudah siapkan pasukan, malah ciut nyali. Dijadikan mereka takut kepada kaum muslimin, lalu mereka tidak jadi nyerang pulang lagi. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Keadaan jadi berubah terbalik dengan nikmat dan anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Jadi ini penting untuk kita fahami. Enggak ada yang bisa kasih madarat kepada kita. Semua itu hanya sebab. Itu kan sebab kehancuran sudah di depan mata. Serangan musuh selanjutnya. Kaum muslimin baru saja mau recovery, dia sudah mau nyerang lagi. Ini kan sebab-sebab kehancuran sudah di depan mata. Tetapi tidak ada yang bisa mendatangkan madarat kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Maka itu memperkuat kaum muslimin untuk menghadapi mereka apapun yang terjadi. Selanjutnya berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa dalilur raja, dan dalilnya berharap, yaitu ada pada akhir dari suratul Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah, dengan Rabbnya. Bertemu dengan Allah maksudnya apa? Bertemu dengan Allah dengan mendapatkan nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Bertemu dengan Allah dengan mendapatkan balasan surga dari Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya sekedar bertemu semata, bukan. Tapi berjumpa dengan Allah dengan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Rabbul Alamin. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang berharap bertemu dengan Allah dengan diberikan azab? Gak ada. Jangankan orang beriman, orang kafir pun mereka mau berharap diberi surga. Tidak ada yang mau, iya saya berharap neraka aja tidak apa-apa. Tidak ada, secara fitrah tidak ada. Semua berharap berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, mendapatkan surganya Allah Rabbul Alamin. Maka ayat ini ketika ditafsiri, siapa orang yang berharap berjumpa dengan Allah, pertemuan dengan Allah, pertemuan kita mendapat rahmatnya Allah, pertemuan kita diridhai oleh Allah, pertemuan kita diberikan kenikmatan dan surganya Allah Rabbul Alamin. Siapa orang yang berharap, perhatikan lanjutan ayatnya, falya'mal
amalan salihah, beramal salehlah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya dengan satu apapun. Di sini ada pesan penting. Roja, berharap itu artinya menanti-nanti dan menginginkan sesuatu yang kita sukai. Ya, sesuatu yang kita sukai. Kita menginginkan dan menanti-nanti sesuatu yang kita sukai itu datang. Itu namanya berharap, roja. Bertemu dengan Allah, mendapatkan nikmat, itu harapan. Dan itu tidak salah. Dan sekaligus ayat ini menunjukkan bahwa orang beribadah itu harus ada harapan. Bagaimana orang beribadah nggak berharap apa-apa? Berharap itu ibadah. Berharap surga itu ibadah. Berharap ridhonya Allah itu ibadah. Dan itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Kalau memang berharap surga itu bertentangan dengan keikhlasan, kenapa Allah firmankan siapa orang yang berharap? Ini ayat hujjah, dalil. Bagi sebagian orang yang mengatakan ibadah itu jangan berharap pahala, ibadah itu jangan berharap surga. Lah ini ayat mau dikemanakan? Berharap bertemu Allah itu berharap dapat nikmat. Sekarang pertanyaannya, bisa melihat wajahnya Allah, itu kan nikmat surga itu. Nikmat yang tertinggi yang ada di surga. Lah kalau orang itu tidak masuk surga, gimana dia mau bisa bertemu dengan Allah dengan bisa melihat wajahnya Allah dan seterusnya? Kan gak bisa. Jadi ini menjadi hujjah, dalil orang beribadah itu mesti ada berharapnya. Dan tidak ada masalah kalau berharap kepada Allah. Karena sebagian orang telah mengartikan ikhlas itu nggak ada harapan apa-apa. Oh gimana orang ibadah nggak ada harapan apa-apa, hampa kosong. Sedangkan Allah perintahkan ibadah itu disertai dengan berharap, yarjun. Disertai dengan berharap. Nah, di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa falyamal amalan salihah. Orang berharap itu harus disertai dengan apa? Amal. Orang berharap itu harus disertai dengan amal. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala katakan ada orang berharap rahmatnya Allah, ada orang berharap surganya Allah, tapi dia tidak berusaha menghentikan dirinya dari perbuatan maksiat, maghrur, tertipu dia. Karena orang berharap itu harus disertai dengan perbuatan menuju apa yang dia harapkan. Hanya berharap, itu makanya itu yang membedakan harapan dengan angan-angan. Buat maksiat tak berhenti, tak tobat-tobat, tapi berharap surganya Allah, angan-angan ini. Ya, angan-angan. Dia berharap, dia perbaiki dirinya, dia tunaikan ketaatan, dia berusaha menjauhi maksiat, sesekali terjatuh dia bertaubat dan berusaha meninggalkannya, itu berharap. Itu namanya berharap. Bahkan bukan sesekali, bahkan misalnya beberapa kali dia jatuh pada maksiat, tapi dia tetap tidak ridha terhadap maksiat itu, berusaha untuk melepaskannya sekuat tenaganya, itu juga masih berharap. Beda dengan menganggap remeh, menganggap udahlah nanti juga Allah ampuni. Nanti juga Allah hapuskan kesalahan kita, yang penting kita tauhid. Itu bukan berharap, itu meremehkan namanya. Itu namanya tertipu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bagaimana Anda berharap punya anak sedangkan tak pernah menikah? Dari mana keluarnya itu anak? Sedangkan sebagian yang menikah saja tak kunjung diberikan anak. Ini dia mau punya anak tanpa apa? Menikah. Tidak mau mengambil sebabnya. Itulah mengapa kemudian ada satu syair yang memberikan pelajaran sangat berharga kepada kita. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Sungguh sangat aneh engkau berharap keselamatan tapi engkau tidak pernah menempuh jalan-jalan keselamatan, tidak pernah mengambil sebab-sebab untuk bisa selamat. Itu perumpamaannya adalah seperti perahu yang engkau berharap dia bisa berlayar di atas tanah yang kering nan tandus. Bikin perahu tapi mau berlayarnya di tempat yang kering lagi tandus. Itu bukan harapan, itu angan-angan. Maka yang namanya harapan disertai dengan amal. Maka di sini falyamal amalan salihah, beramal salih. Salih itu Pak, secara bahasa
Solih itu secara bahasa berarti patut, pantas. Patut lagi pantas. Solih secara bahasa itu patut, pantas, baik. Iya, itu namanya solih. Laik, dulu nyebutnya layak, ternyata ditulisnya laik gitu. Lah amal itu jadi patut, pantas, itu layak diterima oleh Allah Rabbul Alamin, pastinya tauhid syarat satu. Ikhlas. Yang kedua, mengikuti apa yang dituntunkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya salih. Pantas dia diterima oleh Allah, layak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, ini tentang roja berharap. Nah, berharap kepada Allah Rabbul Alamin yang disertai dengan merendah diri, menghinakan diri kita, itu ibadah. Tak boleh kita berikan kepada selain Allah. Tapi kalau berharapnya seperti misalnya ada seorang pimpinan berkata kepada salah seorang karyawannya, saya berharap Anda bisa bekerja dengan optimal. Itu bukan kesyirikan. Bukan. Kenapa? Karena dia berharap kepada satu, manusia, dua, masih hidup, tiga, punya kompetensi dan kemampuan. Seperti seorang ayah berkata kepada anaknya, saya berharap nanti engkau bisa menggantikan posisiku nak misalnya. Masih hidup, dia punya kemampuan, kompetensi ada, boleh. Dan itu masih dalam area kemampuan manusia. Tetapi dia berharap sesuatu kepada selain Allah yang tidak bisa melakukan hal tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Berharap keselamatan atau diberikan perlindungan kepada selain Allah. Siapa yang bisa melindungi diri kita? Artinya perlindungan secara mutlak, bukan perlindungan sabab. Kalau misalnya Anda sedang dikejar-kejar oleh musuh misalnya, lalu kemudian Anda datang kepada seorang, tolong lindungi saya, itu maknanya berbeda dengan mohon perlindungan kepada Allah atau memohon perlindungan kepada orang yang sudah wafat. Makanya memohon perlindungan kepada orang yang sudah wafat ini jadi masalah, Pak. Berharap kepada orang yang sudah wafat ini jadi masalah. Orang itu masih hidup, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, lalu dia bisa melakukannya. Ya sudah, masuk ke dalam rumah saya. Misalnya gitu. Anda sedang duduk, tiba-tiba, Pak tolong lindungi saya dikejar-kejar. Masuk rumah, tutup pintu. Orang lewat datang, set, lalu dia berdiri. Pak, lihat orang lewat sini nggak tadi? Semenjak saya berdiri, saya nggak lihat kecuali Anda yang datang ke sini. Oh begitu ya lewat set. Kan tadi dia duduk, Pak. Jadi pas waktu dia berdiri, dia yang nggak lihat kecuali ini Anda baru datang nih. Waktu duduk tadi lihat ada masuk ke rumah. Nah itu kan berarti dia dilindungi. Namun perlindungan itu hanya sebab. Perlindungan yang bisa dilakukan manusia hanya sebab. Maka seseorang berharap manusia sebagai sebab saja itu bukan kesyirikan. Berharap kepada selain Allah sebagai sebab, boleh. Selama itu tadi, dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, masih hidup terutama. Sekarang Anda berharap sama orang yang sudah mati, Pak. Gimana sudah mati? Kendati pun waktu hidupnya punya kompetensi, punya kekuasaan, punya kedudukan, punya kekuatan misalnya, sudah mati. Apa yang diharapkan? Di situ dia kata kuncinya ternyata itu, Pak. Apalagi makhluk yang tak jelas, Pak. Saya berharap supaya penunggu laut ini melindungi kita, jadi tangkapan ikan jadi banyak, atau membuat tangkapan ikan jadi banyak. Ini makhluk apa ini yang diharapkan ini? Jenis apa? Kalaulah misalnya dia jin sekalipun umpamanya gaib, kita pun tidak tahu. Bagaimana Anda berharap sesuatu kepada gaib? Misalnya ada manusia, Pak, gaib dari Anda jauh. Anda mendesak pada saat itu, saya berharap, apa yang bisa? Kecuali tadi dia punya kekuatan, punya kedudukan dan seterusnya. Dia telepon anak buahnya misalnya. Atau yang mengancam itu anak buahnya. Sedangkan yang Anda harapkan itu adalah orang yang punya kedudukan. Itu saja. Para ulama tetap memberikan catatan, jangan Anda bersandar penuh kepada sebab. Kita misalnya berharap tolong bantu saya, Anda kan punya kedudukan. Boleh.
Boleh, secara syar'i boleh. Tapi tidak lantas mengandalkan sebab, berharap penuh kepada sebab itu, sehingga ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecewa kita luar biasa. Itu bedanya. Boleh, bukan berarti nggak boleh, tapi tidak lantas kemudian menyerahkan harapan kita penuh. Pak, mungkin Anda bisa bantu saya. Oh, saya lagi nggak bisa ya. Oh ya sudah. Nggak berharap penuh. Itu masih hidup, punya kemampuan, punya kedudukan. Belum tentu bisa bantu kita, Pak. Apalagi sudah wafat. Oleh karena itulah setelahnya Syekh mendatangkan dalil tawakal. Biasanya berharap itu identik sekali dengan tawakal. Dia jadi serahkan urusannya. Wa dalilut tawakkuli, dan dalil bertawakal adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakkallah kalian hanya kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Suratul Maidah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala urusan keperluan-keperluannya. Ingat tadi. Para ulama sampai membedakan istilah, Pak. Menyerahkan segala urusan secara total kepada Allah disebut tawakul. Bahasa Arabnya yang benar tawakul. Cuman karena kita udah terlanjur pakai istilah tawakal, pakai itulah. Menyerahkan tugas-tugas kepada manusia yang lain disebut taukil. Beda istilah yang dipakai. Berwakil, seperti wali berwakil pada penghulu. Makanya penghulu biasanya, Pak, Anda walinya mau menikahkan langsung putri Anda, saya berwakil aja sama Pak Penghulu. Itu taukil namanya, bukan tawakal, lain. Jangan salah. Oh baik kalau begitu. Saya nikahkan Anda dengan wanita yang bernama Fulanah binti Fulan, yang walinya ayah kandungnya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin dibayar sekian, ngutang. Misalnya Pak, kasih contoh ngutang. Walaupun jarang-jarang kan Anda dengar, rata-rata kan kontan semua nih. Nah, kita kasih contohnya yang jarang, ngutang gitu. Gitu. Itu namanya taukil. Boleh Pak. Boleh. Atasan, tolong saya tidak bisa hadir meeting ini. Ke bawahannya, wakilkan saya. Taukil namanya, bukan tawakal, lain. Mendelegasikanlah tuh. Boleh. Pasti Anda kalau mau mendelegasikan sesuatu, satu, orangnya masih hidup. Masih, masa Anda tolong karyawan saya yang udah meninggal tuh suruh hadir meeting. Apa kata manusia? Ya kan gitu. Itu baru urusan dunia loh. Ini enggak ngomongin urusan akhirat, baru urusan dunia saja. Akal sehat kita sudah, oh iya enggak mungkin. Kedua, pasti orang itu punya kompetensi dong untuk bisa hadir di acara tersebut. Apalagi misalnya acara meeting penting dan seterusnya. Masa yang dipilih yang enggak ngerti urusan begitu, kirim siapa aja lah salah-salahan, yang penting ada hadir. Pas balik dari acara meeting, apa yang dibicarakan? Enggak ngerti saya Pak. Pasti yang dipilih yang punya kompetensi, lihat. Masih hidup punya kompetensi. Dan perkara yang diserahkan itu dalam istilah para ulama, qabilun litaukil, memang menerima untuk diwakilkan perkara tersebut. Kalau perkara itu perkara yang tidak bisa atau tidak menerima untuk diwakilkan, tak boleh Anda wakilkan. Contohnya sholat fardu. Tak ada ceritanya. Nitip absen ya, wakilin ya, nggak bisa loh. Gimana ini Pak? Sholat fardu kok diwakilin gimana? Saya pernah itu begitu. Mungkin orang itu bercanda, tapi ini juga hal yang tidak boleh dibuat bercandaan. Oh, Ustadz, saya nggak berangkat sholat dulu ya, tolong wakilin nanti titip salam. Dia niatnya bercanda, tapi waduh ini orang kok begini. Ya, akhirnya saya bercandain, tapi buat dia jadi nggak mau lagi, kapok. Ya salam sama siapa? Malaikat maut, saya bilang gitu. Anda mau titip salamnya ke siapa? Malaikat maut, ntar saya salamin sama malaikat maut. Malaikat maut, ini ada hamba udah bosen sholat, samperin aja dah. Oh begitu Pak Ustadz ngomongnya katanya. Gak bisa, itu namanya tidak menerima diwakilkan. Maka nanti di dalam masalah ibadah, ada yang namanya ibadah yang qabilatun litaukil, bisa diwakilkan. Ada jenis ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Haji umrah, orang itu udzur, ada. Nanti ada nas dalil menjelaskan tentang hal itu. Jadi tidak semua hal juga bisa diwakilkan, ditaukilkan. Nah, menyerahkan urusan
kepada yang sudah wafat. Dalam urusan dunia aja kita nggak mau. Dalam urusan yang manusia hidup aja mampu, tapi karena sudah wafat kita nggak mau. Apalagi urusan-urusan diampuni dosa, urusan rizki, termasuk urusan memasukkan hamba ke dalam surga. Nggak bisa orang lain ngewakilin, kita dihisab dia yang wakilin. Nggak ada wakil-wakilin, nggak ada. Nggak ada. Dan ntar misalnya dihisab, Pak Ustadz, saya mengikutin Pak Ustadz doang, Pak Ustadz aja yang dihisab. Nggak bisa. Masing-masing bertanggung jawab atas amalnya. Memang saya ditanya atas apa yang menjadi tanggung jawab saya. Kamu nyampeinnya apa? Bener, tapi bukan berarti hamba itu lolos. Tetap aja dia di. Maka menyerahkan urusan-urusan apalagi yang besar yang kita tidak mampu, bahkan manusia seluruhnya tidak mampu, makhluk manapun tidak mampu, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.